Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fidiati Ramadan dengan NIM 41933111057 dari kelas TSMF 2019 Universitas Negeri Medan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan lapangan persekolahan 2 atau PLP 2 di SMP Negeri 2 Pancur Batu. Pertama, saya berterima kasih kepada dosen pembimbing lapangan, kepada Bapak Budi Halomuan Siregar, SPD MSC, yang telah membimbing kami selama PLP 2 ini. Baik, kita masuk ke bab pertama. Yang pertama, pendahuluan. A. Latar belakang PLP 2. Nah, pengenalan lapangan persekolahan 2 atau PLP 2 ini merupakan tahapan kedua dalam pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilaksanakan pada semester 7 sebagai tahap lanjutan dari PLP 1. PLP 2 ini bermaksud untuk memantapkan kompetensi akademik pendidikan dan bidang studi melalui berbagai bentuk aktivitas di sekolah. Program PLP 2 dilaksanakan pada komunitas sekolah atau madrasah atau lembaga pendidikan yang disebut dengan sekolah mitra. Sedangkan pembimbingnya dilakukan oleh dosen pembimbing lapangan atau DPL dan guru pamong di sekolah mitra yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Kita masuk ke tujuan PLP 2. Tujuan PLP 2 ini terdiri dari 8. Yang pertama, menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru. Yang kedua, menelaah strategi pembelajaran yang digunakan guru. Yang ketiga, menelaah sistem evaluasi yang digunakan guru. Keempat, membantu guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran. Kelima, menelaah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Keenam, latihan mengajar dengan bimbingan guru pamong. Ketujuh, melaksanakan tugas-tugas pendamping peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler. Dan terakhir, membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan administrasi. Selanjutnya, informasi umum SMP Negeri 2 Pancur Batu. Nah, SMP Negeri 2 Pancur Batu ini beralamat di Jalan Jamin Ginting, nomor 21 Pancur Batu, Bintang Meriah, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. NPSN sekolahnya merupakan 10213897, statusnya negeri, akreditasi dengan A, kepemilikan adalah pemerintah, dengan kepala sekolah bernama Bapak Sampai Tuah Karigan SPD. Nah, di samping ini merupakan foto dari SMP Negeri 2 Pancur Batu. Kita masuk ke visi dan misi sekolah. Visi SMP Negeri 2 Pancur Batu adalah mewujudkan siswa yang cerdas, berkualitas, berkarakter cinta lingkungan, dan unggul dalam iptek berdasarkan INTAP. Nah, sedangkan misi SMP Negeri 2 Pancur Batu adalah pertama, melaksanakan pengembangan KTSP dalam pengembangan proses pembelajaran. Kedua, melaksanakan pengembangan kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan untuk meningkatkan nilai kelulusan. Ketiga, melaksanakan pembelajaran iptek. Keempat, melaksanakan kegiatan pembangunan INTAP. Kelima, melaksanakan pengembangan kegiatan akademik dan non-akademik. Keenam, melaksanakan pengembangan lomba-lomba seni budaya. Ketujuh, melaksanakan pengembangan sarana pembelajaran yang bermanfaat lingkungan. Kedelapan, melaksanakan pengembangan kelestarian lingkungan hidup. Dan yang terakhir, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, indah, terpelihara, serta lestari. Selanjutnya, struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Nah, di SMP Negeri 2 Pancur Batu, terdapat bagian struktur organisasi sekolah yang dilaksanakan dengan baik yang dimulai dari komite sekolah, kepala sekolah, KTU yang terdiri dari staf TU dan pembantu pelaksana, wali kelas yang terdiri dari perpustakaan dan laboratorium, guru, dan terakhir adalah siswa. Teman-teman bisa melihat pada gambar tersebut. Selanjutnya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini di dalam SMP Negeri 2 Pancur Batu terdiri dari guru sebanyak 52 orang, siswa 672 orang, rombongan belajar 32 orang. Rombongan belajar ini terdiri dari 3 kelas, ada kelas 9, 7 ruangan, kelas 8 ada 8 ruangan, dan kelas 7 terdiri dari 6 ruangan. Selanjutnya kita bahas tentang sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di sekolah SMP Negeri 2 Pancur Batu terdiri dari air mancur, kolam ikan, lapangan,
ruang kelas, perpustakaan, UKS, musola, pekarangan, pinjeprin, taman baca, tempat sampah, dan wastafel. Nah, berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa seluruh sarana dan prasarana di SMP Negeri 2 Pancur Batu dalam kondisi baik. Kita lanjut ke prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Prestasi sekolah di SMP Negeri 2 Pancur Batu, juara 1 sekolah berseri tingkat SMP pada Hardiknas 2017, juara 1 lomba taman terbaik tingkat SMP di Kecamatan Pancur Batu pada tahun 2018, juara 2 pentas seni tingkat SMP pada Hardiknas Pancur Batu tahun 2014, juara 3 lomba cerdas cermat tingkat SMP, juara 1 lomba gerak jalan tingkat SMP pada HUT RI ke-72 Kecamatan Pancur Batu 2017, juara 3 lomba drum band tingkat SMP pada Hardiknas 2017, serta juara 2 Merangkai Janur Putra di tahun 2013. Kita masuk ke bagian 3 hasil kegiatan PLP 2 di SMP Negeri 2 Pancur Batu. Pertama, analisis kurikulum dan penyusunan perangkat pembelajaran. Adapun hasil analisis kurikulum di SMP Negeri 2 Pancur Batu, terdapat mahasiswa melaksanakan PLP 2 sudah menggunakan satuan kurikulum 2013 revisi yang berbasis karakter dan kompetensi yang mewajibkan anak untuk aktif dalam pembelajaran. Pengertian kurikulum 2013 itu sendiri ialah sebuah kurikulum yang terintegrasi. Maksud dari integrasi ini adalah sebuah kurikulum yang mengintegrasikan skill, tem, konsep, dan topik, baik dalam bentuk within single disiplin, across several discipline, and within across learners. Dengan kata lain, bahwa kurikulum 2013 ialah kurikulum yang terpadu sebagai suatu konsep dapat dikatakan sebagai sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Adapun dalam pelaksanaan di SMP Negeri 2 Pancur Batu, kurikulum memiliki suatu struktur tertentu, yaitu sebagai berikut. Pertama, kompetensi inti. Kedua, mata pelajaran. Ketiga, beban belajar. Keempat, muatan pembelajaran. Dan kelima, kompetensi dasar. Adapun perangkat pembelajaran yang disusun oleh mahasiswa PLP adalah sebagai berikut. Pertama, silabus. Silabus ini merupakan pengembangan dan penjabaran dari kurikulum yang berisikan sinopsis mata kuliah dan kerangka materi atau bahan ajar yang harus diajarkan dan dikuasai oleh mahasiswa. Berdasarkan hasil observasi pada PLP 2 yang telah dilaksanakan mahasiswa di SMP Negeri 2 Pancur Batu pada kelas 7, guru telah menyelesaikan silabus dengan baik dan tertib. Silabus tercetak dengan lengkap. Silabus juga telah disesuaikan dengan kompetensi-kompetensi yang harus dicapai siswa dengan kompetensi-kompetensi yang harus dicapai siswa dalam kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan RPP. Penyusunan silabus dibuat berdasarkan materi sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang berlaku di SMP Negeri 2 Pancur Batu. Nah, mahasiswa PLP 2 juga membuat silabus dengan bimbingan oleh Pamong di SMP Negeri 2 Pancur Batu. Berikut adalah silabus yang dikerjakan oleh mahasiswa PLP 2. Yang dilaksanakan mahasiswa PLP 2 adalah berada di kelas 7 pada semester ganjil. Di sini teman-teman bisa melihat kompetensi dasar, materi pembelajaran, nilai karakter, indikator, kegiatan pelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian sudah tertera. Nah, selanjutnya kita masuk ke rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, penyusunan perangkat pembelajaran dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan silabus yang berdasarkan standar ISI. Dengan adanya perangkat ini menjadikan guru semakin bertambah profesional, guru akan terbantu dalam hal yang terprogram. Dalam merancang suatu pembelajaran, para guru sebagai pendidik harus memahami karakter murid sebagai peserta didik, maka para guru dapat merancang rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan karakter peserta didiknya. RPP yang digunakan di SMP Negeri 2 Pancur Batu merupakan RPP 1 lembar.
Hal ini mengikuti kebijakan dari pemerintah sendiri. Pada penyusunan perangkat pembelajaran mata pelajaran yang relevan, di bawah bimbingan guru pamong di SMP Negeri 2 Pancur Batu, guru pamong memberitahu materi pembahasan sesuai buku paket ataupun materi yang akan dibawakan. Kemudian, menjelaskan bagaimana caranya menyusun perangkat pembelajaran yang relevan yang sesuai dengan kurikulum 2013 revisi itu sendiri. Para mahasiswa diberikan waktu untuk membuat rancangan pembelajaran, kemudian memberikannya kepada guru untuk direvisi. Nah, di sini sudah tertera pembuatan FPP oleh mahasiswa PLP. Karena PLP ini dilaksanakan hanya terdiri dari 1 bulan, maka mahasiswa PLP melaksanakan program pembelajaran hanya terdiri dari 2 topik, yaitu struktur aljabar dan persamaan atau ketidaksamaan linear satu variabel. Di sini teman-teman bisa melihat RPP yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa PLP. Di sini juga sudah tertera tanda tangan atau sudah disetujui oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pancur Batu, sudah disetujui oleh guru pamong, dan sudah disetujui sendiri oleh saya sendiri sebagai mahasiswa PLP 2. Baik, kita lanjut ke program semester atau PROMES. PROMES atau program semester merupakan sebuah program yang di dalamnya berisi garis besar terkait hal yang ingin dicapai dalam satu semester. PROMES berisi berumusan pokok aktivitas guru dalam melaksanakan proses pembelajaran selama satu semester dengan memperhatikan alokasi waktu, jumlah kompetensi dasar, serta indikator yang ingin dicapai. Adapun fungsi PROMES sendiri yaitu, pertama, memudahkan tugas guru dalam menjalankan PROMES pembelajaran selama satu semester. Kedua, sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diprogramkan. Ketiga, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Keempat, sebagai pedoman kerja bagi guru dan siswa. Kelima, sebagai parameter aktivitas proses pembelajaran. Dalam penyusunan PROMES juga meliputi beberapa tahap, antara lain, pertama memasukkan kompetensi dasar, indikator, topik, dan subtopik materi ke dalam format PROMES yang tersedia. Kedua, menentukan jumlah jam dan banyaknya tatap muka setiap minggu untuk setiap mata pelajaran. Ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan indikator pada kolom bulan dan minggu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pembuatan PROMES oleh mahasiswa PLP, yaitu pada kelas 7 semester ganjil. Kita masuk selanjutnya ke bagian mengajar terbimbing. Mengajar terbimbing adalah latihan praktik mengajar lengkap dengan praktikan menggunakan fasilitas yang ada, serta mengembangkan metode dan keterampilan mengajar di kelas dengan bimbingan guru, pembimbing atau guru pamong, dan dosen pembimbing. Mengajar terbimbing dilaksanakan di kelas 7 dengan materi bentuk aljabar dan persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Mengajar terbimbing di kelas 7 dilaksanakan selama 1 bulan, yakni dari tanggal 17 Oktober sampai 17 November, dengan 3 hari dalam 1 minggu untuk 5 kelas. Media yang digunakan adalah media cetak, yaitu buku ajar matematika kelas 7, buku paket untuk SMP atau MTS kelas 7 kurikulum 2013 edisi revisi 2017 Erlangga. Waktu yang digunakan dalam proses belajar mengajar adalah 40 menit, dikarenakan sudah PTM atau pembelajaran tatap muka. Saat proses mengajar, perilaku peserta didik di dalam kelas adalah ada yang aktif bertanya, perilaku peserta didik ada yang kurang bagus, terkadang tidak terkendali dalam berbicara, dan tidak sesuai dengan materi yang dibicarakan. Teknik belajar peserta didik yang digunakan biasanya mencatat setelah guru menjelaskan materi. Sedangkan perilaku peserta didik di luar kelas yaitu peserta didik berlaku sopan, ramah, berpakaian rapi, dan ada juga peserta didik yang keluar kelas ketika bergantian jam pelajaran sebelum guru datang. Nah, berikut ini adalah foto saat suasana mengajar terbimbing yang dilakukan oleh mahasiswa PLP 2, yakni diri saya sendiri. Selanjutnya, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
Nah, di sini teman-teman bisa melihat kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 2 Pancur Batu, terdiri dari pramuka, Pancasilat, paskibra, tari, dan marching band. Sedangkan kurikulernya terdiri dari Olimpiade dan Taman Budaya. Di SMP Negeri 2 Pancur Batu, setiap siswa wajib untuk mengikuti ekstrakurikuler. Paling tidaknya ada satu ekstrakurikuler yang diikuti. Karena selain menambah pengalaman, ekstrakurikuler di sini juga langsung dibina oleh gurunya guna untuk mengasah minat dan bakat siswa atau siswi di luar bidang akademik di dalam kelas. Selain kegiatan kurikuler di SMP Negeri 2, Pancur Batu ini juga terdapat kurikuler, yaitu Olimpiade dan Taman Budaya. Selanjutnya adalah kegiatan administrasi guru. Secara umum, administrasi guru dapat diartikan sebagai seperangkat kegiatan atau tindakan yang harus diketahui dan dimiliki oleh seorang guru atau calon guru yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Maka guru dan siswa mendapat isi pesan pembelajaran tersebut. Secara umum, administrasi guru ada 20 jenis, yaitu kalender pendidikan, program semester, program tahunan, silabus, analisis SK atau KD, prosedur penilaian, RPP, KKM, jurnal atau agenda guru, buku presensi, daftar nilai, buku pegangan atau buku paket, modul dan LKS, bahan ajar, kisi-kisi soal, kartu soal, analisis hasil ulangan, program remedial, program pengayaan, kumpulan soal atau bank soal, dan penelitian tindakan kelas atau PTK. Melalui kegiatan membantu administrasi guru di SMP Negeri 2 Pancur Batu pada program PLP 2 ini, penulis membantu guru dalam membuat perangkat pembelajaran mengenai materi matematika yang ada di semester 1 dengan analisis SK dan KD yang sesuai dengan arahan dan bimbingan yang diberikan oleh guru pamong. Selanjutnya adalah refleksi. Dari hasil pengamatan di SMP Negeri 2 Pancur Batu memiliki visi, misi yang baik, memiliki struktur organisasi yang tersusun dengan rapi, dan terpenuhinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam sebuah sekolah. Dari segi sumber daya manusianya juga sudah baik, di mana manajemen sumber daya siswa, guru, dan tenaga kependidikan telah terorganisir. Perilaku peserta didik dalam kelas selama pembelajaran berlangsung peserta didik ada yang aktif bertanya, perilaku peserta didik ada yang kurang bagus, terkadang ia terkendali dalam berbicara dan tidak sesuai dengan materi yang dibicarakan. Teknik belajar peserta didik yang digunakan biasanya mencatat setelah guru menjelaskan materi. Sedangkan perilaku peserta didik di luar kelas, peserta didik berkelakuan ramah, sopan, berpakaian rapi, dan ada juga peserta didik keluar kelas saat pergantian jam pelajaran sebelum guru datang. Taktik dan kebiasaan positif yang diterapkan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya penutup. Kesimpulan dan saran, berdasarkan uraian pelaksanaan program pengenalan lapangan persekolahan 2 atau PLP 2 Universitas Negeri Medan di SMP Negeri 2 Pancur Batu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pertama, kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 2 atau PLP 2 memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari selama proses perkuliahan 6 semester yang disesuaikan dan dipraktikkan di SMP Negeri 2 Pancur Batu. Yang kedua, pengenalan lapangan persekolahan 2 atau PLP 2 melatih kemampuan mahasiswa untuk bekerja sama dengan tim dan pihak terkait, dan tentunya memiliki berbagai macam perbedaan dan berbagai macam permasalahan. Selanjutnya adalah, dengan adanya pengenalan lapangan persekolahan 2 ini, dapat meningkatkan hubungan yang baik antara Universitas Negeri Medan dengan SMP Negeri 2 Pancur Batu, dan diharapkan dapat berlanjut untuk tahun yang akan datang dan di tahun-tahun selanjutnya. Sarannya adalah semoga mahasiswa yang akan maju ke lapangan sekolah mitra mempersiapkan ilmu yang dimilikinya lebih matang saat hendak melakukan PLP 2 di sekolah mitra yang telah ditentukan. Baiklah, di sini
Teman-teman bisa melihat lampiran yang sudah saya terterakan. Ada dana sekolah SMP Negeri 2 Pancur Batu, ada absensi mingguan, surat izin melaksanakan PLP 2, surat keterangan telah melaksanakan PLP 2 yang telah disediakan oleh sekolah SMP Negeri 2 Pancur Batu, lembar pengesahan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pancur Batu yaitu Bapak Sampai Tua SPD dan ditandatangani oleh guru pamong saya sendiri yaitu Bapak Bonar Purba SPD serta guru serta dosen pembimbing lapangan atau DPL dari Universitas Negeri Medan yaitu Bapak Budi Halumuan SPD MSc. Serta selanjutnya ada lampiran foto dengan guru pamong. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan mengenai laporan pengenalan lapangan persekolahan 2 saya yang berada di SMP Negeri 2 Pancur Batu. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.